Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Yang pertama langkahnya adalah kita tentukan rantai utama atau rantai yang paling panjang ya. Yang paling panjang coba kalau misalnya dari kiri nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya dari kiri ke kanan ternyata ada 6. Ada lagi nggak yang lebih panjang? Kita cek dulu. Ini kita hapus. Kalau misalnya ke bawah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ada 6 juga ya. Kita cek di tempat lain. Kalau misalnya ke bawah, nah ini ya karena ada C2H5 ya. Ini patut dicurigai kalau misalnya ada C2H5. Oke, kita coba nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ini ada 7. Kira-kira ada lagi nggak yang lebih panjang? Kalau misalnya ke kanan, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 saja ya. Nah, artinya ini adalah rantai yang paling panjang atau rantai utamanya. Kemudian kita berikan penomoran. Nomornya dari atas atau dari bawah. Sesuai dengan posisi yang paling dekat dengan cabang ya. Posisi yang paling dekat dengan cabang, kalau dari kiri ternyata metilnya dapat nomor 3 ya. Ini 1, 2, 3. Kalau dari bawah, ternyata cabangnya dapat nomor 3 juga sama. Nah, kalau seperti ini, dari atas nomor 3, kemudian dari bawah juga sama-sama nomor 3. Jadi gimana, dari atas atau dari bawah? Nah, maka kita perlu melihat cabang selanjutnya. Kalau dari atas, cabang selanjutnya di nomor 4 adalah etil ya. Tetapi kalau dari bawah, cabang selanjutnya adalah metil. Sehingga penomoran utama adalah dari kiri atas ya. Kita beri nomor langsung, yang ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 nama rantai utamanya apa? Nama rantai utamanya adalah heptana ya. Kemudian kita berikan nama cabang ya. Nama cabangnya ada metil, kemudian ada etil. Metil ada di nomor 3, 4, 5 ya. Sehingga namanya adalah 3, 4, 5 trimetil. Kemudian ada cabang etil ya di nomor 4, 4 etil heptana. Oke, kita cek lagi sesuai dengan abjad atau tidak. Nah, ini ada metil, ada etil. Harusnya abjadnya duluan etil ya. Kita konversi namanya. Konversi namanya menjadi 4 etil, kemudian 3, 4, 5 trimetil heptana. Jadi nama yang di atas masih salah ya. Ini penamaran yang benar. 4 etil, 3, 4, 5 trimetil heptana. Oke, sampai sini paham? Kalau misalnya ada yang bingung, silahkan ditanyakan saja. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Tulislah struktur hidrokarbon di bawah ini. Manakah yang memiliki penamaan yang salah? Nah, ini ditanya mana yang memiliki penamaan yang salah. Artinya, kita harus buat dulu strukturnya, baru kita dapat mengetahui apakah penamaan di atas ini sudah benar atau masih ada yang keliru ya. Oke, langsung saja kita tuliskan struktur hidrokarbon yang nomor A, 224 trimetil pentana. Caranya adalah kita menuliskan dulu rantai utamanya. Rantai utama yang mana? Yang trimetil atau pentana? Rantai utama adalah pentana. Untuk pentana jumlah C-nya ada berapa? Pentana jumlah C-nya ada 5 ya. Kita tuliskan jumlah C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di nomor 2 ini ada metil, 224 trimetil pentana. Kita lihat di sini penamaannya sudah benar atau belum. Kalau dari kiri nomor 2, kalau dari kanan nomor 2, tetapi cabang dari kiri lebih banyak ya, sehingga penomoran dari kiri. Betul ya, namanya 224 trimetil pentana. Yang ini namanya sudah benar. Kemudian kalau untuk hidrogen dapat kita tambahkan saja ya, di sini hanya 3, di sini H3, ini H3, kemudian di sini hanya berapa? Dia sudah berikatan dengan 4 ikatan, artinya hanya habis ya, tidak ada. Kemudian untuk di sini hanya berapa nih? Dia sudah mengikat 2 ikatan. Padahal ikatan karbon ada maksimal ada 4, sehingga hidrogennya tinggal 2 ya. Kalau yang di sini hidrogennya ada 1, di sini hidrogennya ada 3. Oke, kemudian kita cek yang B ya. 4 etil 22 dimetil pentana. Kita tuliskan dulu rantai utama pentananya, jumlah C-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di nomor 4
ada etil 1, 2, 3, 4. Di sini etil artinya sebagai C2H5. Kemudian di nomor 2 ada metil. Di nomor 2 dan di nomor 2 ada metil. Oke, kira-kira namanya benar atau salah nih? Kalau lurus memang namanya pentana. Tapi ada nggak yang rantai utamanya lebih panjang? Rantai karbonnya lebih panjang? Kita cek saja. Kalau dari kiri kemudian ke bawah nih misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 ya karbonnya. Ada 6 karbon, artinya ini lebih panjang, sehingga ini yang lebih dijadikan sebagai prioritas rantai utama. Sehingga untuk nama yang B ini adalah salah ya. Jadi namanya bukan pentana, melainkan kalau 6 karbon namanya apa? Namanya adalah heksana. Oke, lanjut kita perbaiki penamaannya. Kita berikan penomoran dulu ya, penomoran dari kiri atau dari bawah nih. Kalau dari kiri dia dapat nomor 2, kalau dari bawah dia dapat nomor 3. Sehingga penomoran dari kiri ya, yang lebih dekat dari kiri ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di nomor 2 ada metil, kemudian di nomor 4 ada etil ya. Jadi untuk penamaan hidrokarbon itu ternyata ada beberapa penamaan yang memang perlu diperbaiki penamaannya ya, sesuai dengan struktur hidrokarbon yang benar. Oke, kita lanjut ke nomor C. Di nomor C ini ada 2 metil 3 isopropil heksana. Kita tuliskan dulu heksananya. Heksana C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di nomor 2 ada metil, kita tuliskan metil. Selanjutnya di nomor 3 ada isopropil. Nah, isopropil tadi bentuknya gimana? Isopropil bentuknya ada 3 karbon, kemudian di ujungnya ada metil ya. Nah, sekarang kita periksa apakah namanya sudah benar atau belum. Kalau dari penamaan ada 6 karbon, ada nggak yang lebih panjang daripada 6 karbon? Kita cek. Dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata sama-sama 6 ya. Coba kalau misalnya kita cek ke sini, ke bawah. Nah, ternyata sama-sama 6 jumlah karbonnya. Kemudian kita cek penomoran. Untuk penomoran, ini metil ternyata berada pada nomor berapa? Metil berada pada nomor 2 ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kemudian ini nomor 3, 4, 5, 6. Kemudian kita beri nama. Di nomor 2 ada metil, sehingga namanya 2 metil. Kemudian 3 isopropil ya, ini isopropil. 3 isopropil, kemudian heksana. Ternyata namanya sama ya, artinya penamaan yang C sudah benar. Jadi walaupun rantai induknya bukan lurus, melainkan ke bawah, namanya tetap sama. Selanjutnya yang D, 1 kloro 3 bromo siklobutana. Kita buat dulu rantai utamanya yaitu siklobutana. Siklobutana kita buat bentuknya seperti ini ya, struktur garis. Kemudian di nomor 1 ada kloro. Misalnya kita nomor 1 dari sini ya. Kita tuliskan kloro. Kemudian nomor 2-nya artinya boleh ke kiri atau boleh ke kanan, sama aja. Misalnya nomor 1 di sini, kemudian nomor 2-nya mau ke sebelah kiri. Kemudian nomor 3 di sini dan nomor 4 yang kanan. Ini boleh ya, 1, 2, 3, 4. Sehingga di nomor 3 ini adalah bromo. Oke, sekarang kita cek namanya sudah benar atau belum. Antara bromo dengan kloro, MR-nya besaran mana? Ingat untuk golongan 7A itu ada film Charles Boron, idaman, Ati ya. Semakin ke bawah maka AR-nya semakin besar. Sehingga untuk bromo dengan kloro, yang AR yang lebih besar siapa? Yang AR yang lebih besar adalah bromo. Jadi untuk rantai utama harusnya awalnya adalah dari bromo ya. Jadi ini bukan nomor 3 melainkan nomor 1. Kemudian di sini nomor 2 dan kloronya menjadi nomor 3 ya. Ini nomor 4. Jadi penamaan yang benar adalah 1 bromo, 3 kloro, siklobutana. Oke, jadi bisa ya kita memberikan penomoran sesuai dengan cabang yang letaknya paling dekat atau cabang yang MR-nya atau AR-nya itu lebih besar. Oke, jadi itu saja dari saya mengenai penamaan alkana. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.